bagus proyeknya. Oke. Nah, saya ada beberapa catatan bagaimana bentuk ini, apakah PKM itu adalah sebuah organisasi tanpa bentuk dan sebuah organisasi kan, atau itu cross functions atau departemen sendiri. Sebenarnya tergantung dari pertama bentuk dari organisasi itu sendiri. Secara idealnya memang sebaiknya dibentuk satu proyek departemen yang khusus menangani proyek yang asalnya dari berbagai macam fungsi yang ada dalam organisasi. Kalau kita pakai asumsi perusahaan, HR, apalagi operations, macam-macam departemen dalam perusahaan itu tidak boleh on project, harus dilaksanakan oleh project departemen. Itu idealnya. Tetapi kalau kemudian skala organisasinya tidak membutuhkan sebuah luxury seperti itu, kemewahan seperti itu, maka bisa ditunjuk dari masing-masing departemen itu liaison, artinya orang yang kemudian menjadi perpanjangan tangan terhadap proyek-proyek yang ada dalam masing-masing departemen. Jadi ini tergantung dari nature of organisasinya. Kemudian skalanya, kalau kemudian perusahaan itu hanya punya katakanlah setahun punya 3 proyek saja, alangkah tidak efisiennya kalau kemudian bikin satu proyek departemen sendiri. Berarti harus ada satu headcount untuk manager, which is itu perlu investasi yang lumayan mahal. Tapi kalau kemudian skalanya ternyata dalam 1 tahun organisasi ini lumayan sering punya proyek, katakanlah lebih dari 50 proyek dari masing-masing fungsi yang ada dalam organisasi itu, maka basic size-nya adalah punya satu proyek departemen sendiri yang tentunya isinya adalah para proyek manager. Saya tidak bicara apakah mereka PM bisa kita kerja tidak, tapi mereka posisinya adalah project manager. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa rekomendasinya penting yang melihat portfolio manajemen itu seperti yang sudah dikatakan oleh Sastra Pisan, untuk menghindari salah satunya adalah konflik of interest dari masing-masing project. Jadi pelakunya itu pastinya bukan level manajemen. Kenapa? Level manajemen itu yang mengkonsumsi apa yang dihasilkan oleh portfolio manajemen. Jadi portfolio manajemen yang memfeeding informasi ke para manajemen top level untuk kemudian mereka able to have their own decisions untuk memprioritaskan mana proyek yang kita prioritaskan, mana portfolio yang menurut kita penting. Jadi portfolio juga bukan manajemen, karena seperti yang saya bilang tadi, manajemen kepentingannya hanya pada reporting, pada hasil dashboardnya saja sebenarnya. Mereka kepentingannya di situ. Mereka hanya ingin tahu portfolio mana yang sehat, proyek mana yang sehat, portfolio mana yang perlu dicermati untuk kemudian disuruh cepat karena itu berkaitan sama bisnis strategi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti perlu referensi, saya ada di notebook. Kalau mau kopi 2 USB sudah bisa, termasuk presentasi saya tadi. Ada beberapa presentasi lainnya yang mungkin bisa diberikan. Ya. Demikian tadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Saya menyadari sebelumnya antusiasme Bapak Ibu sekalian masih menggebu-gebu. Namun apa daya, waktu juga yang memisahkan kita, sehingga dengan sangat berat sesi tanya jawab dan discussion ini dengan sangat terpaksa harus kami akhiri karena sudah pas waktunya. Sebelum saya tutup, ada beberapa catatan saya dari hasil diskusi tadi, di antaranya bagaimana untuk bisa bergabung dengan PMI Indonesia Chapter, bagaimana pula untuk bisa memperoleh sertifikasi, kemudian juga bagaimana atau apa perbedaan antara project manajemen dan project portfolio manajemen serta posisinya di sebuah perusahaan. Kemudian juga tentang time and budget trade-off dalam sebuah project. Kemudian juga bagaimana kita bisa menghindari konflik di dalam suatu project, dan tadi ditekankan oleh Pak Sasaki, copyright is very important. Right to copy is a crime.
Kemudian juga how to motivate team member, dan juga perbedaan dalam pelaksanaan proyek di Jepang dan di Indonesia yang tentu dari segi culture, dari segi habit, dari segi ya banyak hal ya, secara budaya berbeda, mungkin juga secara teknis berbeda, tapi tentu ada satu persamaan konsep. Demikian barangkali ringkasan dari panel diskusi ini, dan sebelum saya tutup ya, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Encep Effendi, pada Pak Ladung, pada Bu Ana, dan Mas Rusle, Proses Sedisang, Arigatou gozaimasu. Sayonara.